Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan, Pak. Mohon izin, Pak. Saya dari SMP 1 Sukaraja, Pak. Izin bertanya untuk perubahan SKP yang tadi sudah Bapak gambarkan. Untuk kami, khususnya guru ya, jabatan fungsional tertentu, untuk penilaian SKP-nya kan selama ini poin per poinnya dihubungkan dengan angka kredit ya, Pak ya. Mungkin Bapak bisa mohon penjelasan lebih detail, takut tadi saya sempat lost gitu. Seperti apa gitu bentuknya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu Guru P3K dan PNS. Berikut akan saya sampaikan SKP Guru, PNS, dan P3K tahun 2022 pasca diterbitkannya Permenpan nomor 6 tahun 2022. Hal mana Bapak Ibu sekalian, capaian kinerja Bapak Ibu sangat menentukan besaran tunjangan dan perpanjangan kontrak kerja selanjutnya. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Di awal Februari sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, Kemenpan pernah menyampaikan sosialisasi terkait perubahan kebijakan pemberian tunjangan, gaji, dan fasilitas PNS dan P3K, mana salah satu dasar hukumnya adalah perhitungan hasil capaian kinerja berdasarkan Permenpan nomor 6 tahun 2022. Di sosialisasi tersebut disampaikan akan segera mensosialisasikan terkait Permenpan nomor 6 tahun 2022 ini. Terkait ini berikut cuplikannya. Baik Bapak Ibu, seiring dinamika pembahasan dan penyusunan kebijakan dan manajemen kesejahteraan ASN ini, saat ini kami di Menpan tengah dalam proses transformasi perumusan kebijakan kesejahteraan ASN dengan mengelaborasi penyusunan kebijakan yang tadinya di RPP GTF menjadi RPP Manajemen Kesejahteraan ASN, sehingga menjadi kebijakan yang lebih matang, cermat, dan utamanya meningkatkan kesejahteraan ASN sesuai dengan prinsip-prinsip Undang-Undang ASN dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup kita semua dan kesejahteraan yang lebih adil dan layak. Nah, orientasi transformasi kebijakan pengelolaan kesejahteraan ASN ini selaras ya Bapak Ibu dengan orientasi peningkatan kinerja pegawai yang sudah diatur dalam PP 30 dan turunannya yang akan kami segera sosialisasikan dalam Permenpan 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja ASN. Dan tujuannya adalah memberikan pelayanan publik kita sebagai pegawai ASN kepada stakeholder ya, utamanya adalah masyarakat. Kemudian di akhir Maret kemarin ini ada sosialisasi yang sudah dilaksanakan dari Kemenpan kepada daerah Bapak Ibu sekalian. Terutamanya yang saya ambil ini adalah perubahan sasaran kinerja pegawai khusus fungsional guru ya. Yang mana poin-poin pentingnya adalah adanya tambahan. Jadi SKP bukan hanya dilihat dari segi kuantitatif saja namun juga kualitatif. Terkait ini berikut cuplikannya. Terkait angka kredit untuk JF ya dan keterkaitannya juga SKP. Di Permenpan 6 ya, itu sudah kita pisahkan prosesnya. Nah, bagi seluruh pegawai baik itu JF, JA atau fungsional umum, itu yang diharapkan adalah kinerja organisasi terlebih dahulu. Apa yang menjadi ekspektasi pimpinan kinerja organisasi itu kan nanti di breakdown menjadi ekspektasi pimpinan kepada masing-masing pegawai, baik itu administrator maupun pengawas, pelaksana ataupun pejabat fungsional yang menjadi kata kunci apa yang menjadi ekspektasi dari pimpinan kata langsungnya. Nah, terkait dengan angka kredit ataupun karir JF ke depannya ya Bu ya. Nah, itu adalah proses yang berbeda. Tapi tetap kinerja atau SKP ini yang menjadi tiket, Bu. Jadi SKP ini yang menjadi tiket. Kalau Bapak Ibu mengumpulkan angka kredit yang banyak, tapi SKP-nya tidak predikatnya kurang atau sangat kurang, ya tetap tidak akan membantu Bapak Ibu dalam pengembangan karir. Jadi yang pertama adalah kerjakan dulu apa yang menjadi ekspektasi pimpinan, nanti angka kredit yang nanti dampaknya terhadap pengembangan karir, kenaikan pangkat ataupun kenaikan jenjang akan kita atur pada proses yang berbeda. Saat ini kami di Kementerian Pan RB sedang melakukan evaluasi
Ibu, Bapak Ibu, terkait angka kredit dan juga jabatan fungsional, kami kemarin sudah mengundang dari pemerintah terkait bagaimana arah jabatan fungsional termasuk angka kredit ke depannya, khususnya pasca penyelesaian birokrasi untuk supaya lebih agile lagi. Diharapkan sudah selesai evaluasinya di tahun ini sehingga tidak terhambat karir seluruh pejabat fungsional seperti itu. Kami berharap sih tidak ada penghambatan terhadap karir seluruh JF ya. Tapi tetap yang terutama adalah apakah Bapak Ibu itu berkontribusi terhadap organisasi. Kalau berkontribusi pasti tentunya pengembangan karirnya pun akan diprioritaskan. Ini adalah umpan balik dari deputi, yaitu good job, feedback dan ekspektasi dari saya semua sudah dilaksanakan. Berarti bisa dikatakan bahwa hasil kerja dari ASDEP ini berada di sesuai ekspektasi atau bahkan di atas ekspektasi dari Pak Deputi. Ini kemudian untuk perilaku kerja atau behavior pertama. Nah, ini adalah dokumen evaluasi kinerja pegawai. Kalau dilihat ini tidak ada lagi nilai-nilai, langsung saja ke predikat kinerja pegawai. Sebutkan saja predikatnya apa di hasil evaluasi siklus pendek maupun siklus penuh. Kemudian dari predikat inilah nanti yang akan dijadikan dasar pemberian tunjangan kinerja pegawai. Dan ini yang tadi disampaikan oleh Pak Kaban, itu ada untuk tindak lanjut dari pengelolaan kinerja pegawai, ada pengembangan karir PNS, baik itu mutasi, promosi, dan kompetensi. Kemudian ada manajemen talenta, kemudian ada talent pool, kemudian ada tunjangan kinerja atau TPP, dibayarkan berdasarkan pencapaian kinerja, ada penghargaan berdasarkan penilaian kinerja yang objektif dan transparan, kemudian ada sanksi kinerja. Sanksi kinerja ini jika untuk JPT yang kinerja tidak tercapai, maka 6 bulan untuk memperbaiki kinerjanya. Jika juga tidak tercapai dalam 6 bulan, maka dilakukan uji kompetensi kembali. Begitu juga untuk JA dan JF, diberikan waktu 6 bulan untuk memperbaiki kinerja. Jika tidak, harus melakukan uji kompetensi kembali. Nah, dari sana Bapak Ibu sekalian jelas bisa kita lihat bahwa untuk SKP Guru tahun 2022 ini nanti akan dibagi atas dua. Yang pertama adalah secara kualitatif dan yang kedua adalah secara kuantitatif. Hal mana sangat menentukan sekali dalam hal pemberian tunjangan guru sekaligus juga perpanjangan kontrak bagi guru P3K. Nah, kalau kita lihat di Permenpan nomor 6 tahun 2022 ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara ya. Jadi ini adalah dasarnya di perilaku kerja pegawai yang sudah dinilai adalah orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama dan kepemimpinan. Ini biasanya dinyatakan secara kuantitatif. Nah, untuk terbaru nanti akan ditambahkan Bapak Ibu sekalian, yakni standar perilaku kerja yang ditambahkan adalah ini A, berorientasi pelayanan, lalu yang B, akuntabel, C, kompeten, D, harmonis, E, loyal, kemudian F, adaptif, G, kolaboratif. Ini masing-masing ada indikator yang diberikan. Ini adalah perubahan tambahan di SKP, sehingga SKP guru nanti di tahun 2022 atau setidak-tidaknya seperti disampaikan tadi di awal 2023, ini akan ada dua. Yang pertama adalah SKP secara kualitatif. Ini perubahan mendasar Bapak Ibu sekalian. Kalau data pegawai masih sama seperti sebelumnya. Nah, ini dinyatakan dalam bentuk kualitatif atau kalimat ya. Capaian kinerjanya sangat baik, baik, kurang baik, dan sangat kurang. Nah, itu adalah tingkat secara kualitatif ya. Ini ada ekspektasi khusus pimpinan. Jadi yang menilai adalah pimpinan dalam bentuk pernyataan. Lalu yang kedua ada juga SKP nanti secara kuantitatif, almana kalau untuk guru ini adalah bagian dari tugas utama merencanakan pembelajaran dan seterusnya. Ada indikator yang ditetapkan kemudian target realisasi. Jadi ada dua penilaian yang akan diberikan untuk guru. Kalau kita bandingkan untuk yang dipakai di tahun 2021 sebelumnya, almana untuk penilaian tugas utama misalnya seperti ini merencanakan, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran dan seterusnya.
maka capaiannya itu Bapak Ibu sekalian dinyatakan dalam angka kredit. Kalau target misalnya 100%, capaian 89,28 berdasarkan penilaian kinerja guru, ya begitu seterusnya terkait tugas-tugas yang dikerjakan selama 1 tahun. Nah, ini dinyatakan Bapak Ibu sekalian masih dalam angka-angka. Dan ini hasil SKP-nya. Jadi di sini ada kuantitas, ini berarti adalah masuk ke SKP kuantitatif, ya, menentukan indikator berdasarkan angka-angka ini. Lalu penilaian SKP-nya juga ini ada rumusannya, masing-masing diberikan rumusan sehingga dipadukanlah ke penilaian prestasi kinerja pegawai. Ini 88, 87 orientasi pelayanan, ini sebelumnya sudah ada integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan seterusnya. Yang menjadi tambahannya tadi adalah ada perilaku kerja tambahan seperti loyal dan seterusnya tadi. Nah, oleh karena itu dengan adanya Permenpan nomor 6 ini, maka sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, setidak-tidaknya kalau di 2022 ini masih diberikan kesempatan penyesuaian di daerah, awal 2023 nanti sudah akan diberlakukan karena sangat menentukan sekali terhadap penghasilan yang akan Bapak Ibu terima setiap bulannya. Nah, barangkali ini informasi yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.